Komisi Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi melaksanakan rapat pleno terbuka dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi pemilihan tahun 2020 di Auditorium Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Kamis 24 September 2020. Sebelum rapat dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Bukit Tinggi Heldo Aura, seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Ketua KPU Bukit Tinggi Heldo Aura menyampaikan sambutannya sebelum membuka rapat pleno terbuka, bahwa rapat pleno dilaksanakan dengan tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan, pengendalian, dan penyebaran COVID-19. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan, pengendalian, dan penyebaran COVID-19, serta membatasi jumlah peserta yang hadir. Dengan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi dalam pemilihan tahun 2020 pada hari ini, mari kita jadikan awal pembelajaran politik bagi masyarakat Kota Bukit Tinggi yang sudah semakin rasional dalam menggunakan hak pilih demi mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Kami juga berharap pemilihan tahun 2020 akan menciptakan masyarakat Kota Bukit Tinggi yang semakin dewasa dalam edukasi politik. Akan muncul pertarungan ide dan gagasan di ruang publik eksekutif sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat Kota Bukit Tinggi. Setelah dibukanya rapat pleno terbuka, dilanjutkan dengan penyampaian teknis pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi pemilihan tahun 2020 oleh Ketua Divisi Hukum KPU Kota Bukit Tinggi. Terdapat 10 poin yang disampaikan Doni Syaputra. Di antaranya, KPU Bukit Tinggi melaksanakan rapat pleno terbuka berdasarkan hasil penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan tahun 2020. 8. Pasangan calon yang mendapat urutan pertama mengambil nomor urut dan dilanjutkan oleh pasangan calon yang lainnya sesuai urutan. 9. Dalam mengambil undian nomor urut pasangan calon dalam mengambil undian nomor urut pasangan calon dapat menggunakan sarung tangan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus ICS 2019 atau COVID-19. 10. Pasangan calon membuka nomor urut secara bersamaan yang akan dipandu oleh pembawa acara. 11. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi membacakan keputusan tentang penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan tahun 2020. Setelah disampaikan teknis pengundian dan penetapan nomor urut, Divisi Teknis KPU Kota Bukit Tinggi Dr. Andes Yasrul MM bersama Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi mengecek wadah yang berisi bola pingpong yang sudah ditandai dengan nomor urut. Dilanjutkan pengecekan tabung yang berisi naskah nomor urut pasangan calon. Selanjutnya, Sekretaris KPU Bukit Tinggi, Insinyur Kasdanil SH, mendampingi calon wakil wali kota masing-masing paslon untuk mengambil bola pingpong di dalam wadah yang berisi nomor urut calon wali kota yang akan mengambil naskah. Selanjutnya, calon wali kota masing-masing paslon didampingi wakilnya mengambil naskah di dalam tabung yang berisi nomor urut.
Ketiga paslon secara bersamaan membuka tabung yang berisi naskah nomor urut masing-masing paslon. Setelah ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota mendapati nomor urut masing-masing, dilakukan penandatanganan nomor urut di papan board yang juga ditandatangani oleh seluruh komisioner KPU Bukit Tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penetapan nomor urut dan daftar paslon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi oleh masing-masing paslon yang juga ditandatangani oleh seluruh komisioner KPU Bukit Tinggi. KPU Kota Bukit Tinggi juga menyerahkan plakat nomor urut kepada masing-masing paslon oleh Ketua KPU Bukit Tinggi Heldo Aura. Setelah diserahkan plakat nomor urut kepada masing-masing paslon, Ketua KPU Bukit Tinggi membacakan SK KPU tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi tahun 2020, yakni menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ramlan Nurmatias dan Syahrizal merupakan pasangan nomor urut 1. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Marvendi adalah pasangan nomor urut 2. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Irwandi dan David merupakan pasangan nomor urut 3. Keputusan mulai berlaku 24 September 2020. Usai pembacaan SK, KPU Kota Bukit Tinggi memberikan kesempatan kepada ketiga paslon untuk menyampaikan kata sambutannya setelah memperoleh nomor urut. Sebelum memberikan kata sambutan, calon wali kota nomor urut 1, Ramlan Nurmatias, menyapa paslon lainnya. Ramlan Nurmatias berharap pemilu kada berjalan aman dan tertib, dan dapat melakukan pencerdasan politik kepada masyarakat dengan memberikan edukasi sesuai dengan kondisi yang ada, dan tentunya apa yang kita lakukan hari ini. Paslon Ramlan Nurmatias dan Syahrizal memperoleh nomor urut 1, di mana nomor tersebut diharapkan merupakan nomor yang juara. Pendaftaran pemeriksaan kesehatan yang lain pada hari ini adalah pencabutan nomor, tentunya akan masuk kepada yaitu masa kampanye dalam kondisi COVID ini. Dan saya sangat mengerti kali pekerjaan KPU itu, karena saya juga mantan ketua KPU dan paham betul saya apa yang dikerjakan mulai dari tingkat kota, kecamatan dan tingkat PPS dan TPS.
tentu kita berharap bagaimana pilkada dari Kota Bukit Tinggi ini berjalan lancar, aman dan tertib, dan bagaimana kita melakukan pencerdasan politik ke masyarakat, memberikan edukasi sesuai dengan kondisi yang ada di dalam hal pilkada ini. Dan tentunya semua apa yang kita lakukan pada hari ini pencabutan nomor urut ini adalah Tuhan yang memberikan dan menentukan hari ini. Dan alhamdulillah saya Ramdan Matias dan Sarizal diberikan nomor urut 1. Tentu dengan harapan saya berdoa tetap nomor 1 adalah nomor yang juara. Terima kasih, saya pikir tidak banyak. Saya sudah wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU sangat bekerja, semua sukses buat kita semua. Mari masyarakat Bukit Tinggi memilih di dalam hal untuk pilkada yang memberikan hak demokrasi yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Selanjutnya, kata sambutan dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi nomor urut 2, Erman Safar dan Marvendi. Tidak kalah dengan paslon nomor urut 1, dalam sambutannya, Erman Safar juga menyapa kedua paslon yang akan bertarung bersamanya pada pemilihan 2020. Ia menuturkan, tahapan demi tahapan telah dilalui masing-masing paslon. Memperoleh nomor urut 2 sesuai dengan harapan, semoga penyelenggaraan pemilu tahun 2020 dapat berjalan dengan adil, damai, dan dapat menjaga perdamaian dan NKRI. Alhamdulillah hari ini kita mengikuti tahapan pengambilan undian nomor urut dan penetapan nomor urut pasangan calon. Kami sesuai dengan harapan kita menginginkan memang nomor 2 sesuai dengan harapan kita bersama. Lalu adalah harapan kita berikutnya, semoga penyelenggaraan pemilu tahun 2020 ini Kota Bukit Tinggi khususnya berjalan adil, damai, lalu semua pihak bisa menjaga perdamaian dan keutuhan NKRI insyaallah. Hanya itu dari saya mungkin. Harapan kami tentunya 2020 ganti wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian sambutan paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3. Irwandi menyampaikan, proses tahapan selanjutnya diharapkan dapat sama-sama menjaga kekerabatan dan tali silaturahmi. Selain itu, ia juga menyampaikan akan mematuhi dan mengikuti seluruh aturan dan proses yang telah ditetapkan oleh KPU Bukit Tinggi dan yakin untuk memenangkan pertarungan ini. Ketiga pasangan memiliki keyakinan dan strategi dalam memenangkan pertarungan. Dan memang pada kesempatan ini tentu kita berharap dalam proses pelaksanaan tahapan selanjutnya, mari kita sama-sama menjaga kekerabatan kita, menjaga silaturahmi kita. Kita boleh berkompetisi, kita boleh berjuang masing-masing, tapi silaturahmi tetap harus kita jaga bersama-sama. Kemudian juga pada kesempatan ini kami dari pasangan Irwandi David insya Allah akan mematuhi dan mengikuti seluruh aturan dan proses yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dan insya Allah kami menunjukkan keyakinan untuk memenangkan pertarungan ini. Dengan bismillahirrahmanirrahim kami melangkah bersama karena kita yakin ketiga pasangan punya keyakinan sama, punya strategi yang berbeda. Tapi insya Allah kami juga punya strategi untuk mengalahkan dua pasangan yang ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ketua KPU Bukit Tinggi menutup rapat pleno, Heldo Aura menyampaikan tahapan yang akan dilalui 3 paslon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi. Di antaranya, jadwal kampanye dimulai 26 September hingga 5 Desember, selama 71 hari. KPU mengimbau seluruh pasangan calon, partai politik pengusung, tim kampanye dan simpatisan
untuk tidak melakukan kegiatan kampanye di luar aturan, seperti kampanye hitam, politik uang, melanggar protokol kesehatan dan berkerumun, karena kampanye dilakukan di masa pandemi. KPU berharap penerapan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan ketat, dengan harapan terwujudnya kampanye yang damai, tertib, dan tidak menimbulkan klaster baru dari penyebaran COVID-19. Secara umum, KPU berharap pemilihan serentak tahun 2020 pada 9 Desember mendatang dapat terselenggara dengan baik menuju pemilihan yang berkualitas dan berintegritas. Pasangan calon Ramlan Nurmatias dengan Syahrizal yang maju perseorangan merasakan rasa syukur dapat memperoleh nomor 1, di mana angka tersebut mewujudkan sebagai langkah awal untuk bekerja. Ramlan Nurmatias berharap pada pemilu kada kali ini dapat memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat. Kami paling terakhir, alhamdulillah Tuhan memberikan angka 1. Yang pertama, kalau Ali Bapak, yang pertama apa? Ali Bapak. Nah, kalau yang juara itu kan nomor 1 kan ada juara nomor 2, juara nomor 3 kan ada kan? Yang juara nomor 1. Oh iya, alhamdulillah lah ya kan. Jadi angka menunjukkan sebuah langkah awal dalam hal untuk bekerja. Nah, tetap saya mengimbau kepada kita semua, mari kita lakukan pencerdasan politik yang benar kepada masyarakat. Kita supaya betul-betul paham dan mengerti ya kan, daripada 3 pasang calon itu. Nanti pun menusuk pun gampang. Lihat aja buka kertas pertama, angka 1 udah toblos, udah selesai itu. Pasangan Herman Safar dan Marvendi yang diusung 3 partai, yakni Gerindra, PKS, dan Golkar, akan melakukan strategi yang dapat mengantarkan untuk meraih kemenangan. Herman Safar mengimbau simpatisan untuk jaga perdamaian dan keutuhan NKRI. Karena pilkada hanyalah pemilihan kepala daerah, jangan dirusak tali silaturahmi dan perdamaian yang sudah terjalin. Tentunya kami akan melakukan strategi-strategi yang bisa mengantarkan kita untuk menuju kemenangan. Lalu kita juga akan taat dan mematuhi seluruh himbauan-himbauan dan peraturan-peraturan yang sudah disosialisasikan kepada kami. Lalu berikutnya adalah kami meminta juga kepada seluruh simpatisan Herman Safar, tolong jaga perdamaian, tolong jaga keutuhan NKRI, karena pilkada ini hanyalah pemilihan calon kepala daerah saja, jangan sampai merusak silaturahim, dan tetap jaga kekompakan. Seluruh aspirasi yang sudah kita tangkap melewati kegiatan-kegiatan sosialisasi berhadap muka dengan masyarakat, kami sudah sampaikan dan kami sudah tuangkan ke dalam program-program visi dan misi. Dan ini juga kita akan sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi melalui media-media kami atau kegiatan-kegiatan kami. Pasangan Irwandi dan David yang maju diusung 3 partai pengusung, yakni PAN, PKB, dan Nasdem, menilai 3 adalah lambang Tigo Tungku Sajarangan dan Tigo Tali Sapilin, yang menggambarkan seluruh komponen masyarakat. 3 punya arti bersatu, berjuang, dan menang. Paslon idaman akan berjuang meraih kemenangan, tidak hanya kemenangan idaman, namun juga kemenangan bagi Bukit Tinggi. Nomor 3 itu ada pelambang Tigo Sajarangan, Tigo Tali Sapilin, itu menggambarkan bagaimana kekuatan kita oleh seluruh komponen masyarakat. Kita pelambangkan Tigo Sajarangan dan Tigo Sapilin. Kemudian juga 3 itu punya makna bagi bersatu, berjuang, dan menang. Ini yang jadi dorongan kami. Jadi mudah-mudahan nanti masyarakat bisa memberikan kepercayaan dan amanah kepada kami dengan David, dan insya Allah kami akan berjuang untuk kemenangan Bukit Tinggi. Jadi bukan cuma kemenangan Irwandi, David Balik ataupun idaman, tapi kemenangan kami adalah kemenangan Bukit Tinggi. Polres Bukit Tinggi
melakukan penjagaan ketat di seputaran lokasi rapat pleno terbuka. Kali ini, Polres melakukan pengamanan dibantu pasukan Brimob Polda Sumbar serta personel Dalmas Ditsamapta Polda Sumbar yang berjumlah 313 personel gabungan TNI Polri. Untuk mengamankan tahapan pilkada, petugas melakukan kegiatan pengamanan dengan 4 pola, di mana di ring 1 dilakukan pengamanan ketat tepatnya di lokasi pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon. Ring 2 di luar ruangan rapat pleno, ring 3 berada di pintu masuk lokasi, dan ring 4 berada di jalan raya. Pengamanan yang dilakukan sesuai dengan SOP. Hal ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi, demi terciptanya tahapan pilkada Kota Bukit Tinggi yang aman dan tertib. Rekan-rekan media, hari ini kami dari Polres Bukit Tinggi melaksanakan pengamanan kegiatan pencabutan nomor undi daripada 3 paslon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi. Kami dari Polres Bukit Tinggi dibantu dari 1 SSK Brimob Polda Sumbar dan 1 SST tingkat Buton dari Dalmas Polda Sumbar melaksanakan kegiatan pengamanan dengan jumlah personil 313 personil gabungan TNI Polri. Kami dibantu juga dari TNI sebanyak 30 personil, dan kami melakukan kegiatan pengamanan ini dengan 4 pola, yaitu pola ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4. Untuk ring 1 kami melaksanakan pengamanan sangat ketat karena itulah titik acaranya, lokasi tentang pencabutan nomor undi. Kemudian di ring 2 di Masjid Dalam Gedung, kemudian ring 3 kami sebar pasukan terkait dengan lokasi yang akan dijadikan pengamanan, terutama pintu-pintu masuk. Sebelumnya kami juga sudah melaksanakan silaturahmi dengan Bapak Dandim 0304 Agam ke 3 paslon terkait dengan maklumat Kapolri tentang pemilihan 2020 saat pandemi COVID-19. Dan hingga saat ini, alhamdulillah, himbauan kami kepada 3 paslon dan tim sesnya untuk tidak melaksanakan arak-arakan atau konvoy terkait dengan kegiatan hari ini pencabutan nomor undi terlaksana dengan baik. Rapat pleno yang dilaksanakan 1 jam lebih berjalan tertib dan lancar. Nomor urut tersebut sudah bisa digunakan untuk masa kampanye yang dilaksanakan mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember. KPU berharap pemilihan 2020 akan menciptakan masyarakat Bukit Tinggi yang semakin dewasa dalam mengedukasi politik, serta akan muncul pertarungan ide dan gagasan di ruang publik eksekutif sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat. 4 September, KPU Kota Bukit Tinggi sudah melaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi. Ini sudah ditetapkan bahwa untuk nomor urut 1 itu adalah Bapak Ramlan Nur Matias dengan Bapak Sarizal, kemudian nomor urut 2 itu adalah Bapak Herman Sapar dengan Bapak Marvendi, dan nomor urut 3 itu adalah Bapak Iwandi dengan Bapak David. Dan untuk selanjutnya, nomor urut ini sudah bisa dipergunakan untuk melaksanakan kampanye yang dimulai dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.